Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai Building a New Venture Team yang beranggotakan yang pertama ada Mesya Aditya dengan NPM 021, yang kedua ada Mutiara Puspitasari dengan NPM 02, yang ketiga ada Melia Nur Intan dengan NPM 061, yang keempat ada Kali Salma Dea Putri dengan NPM 042, dan yang terakhir ada saya sendiri dengan NPM 014. Untuk materi yang pertama akan saya serahkan. Untuk sebelum memasuki materi, kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran dari chapter ini. Yang pertama itu menjelaskan konsep yang disebut dengan tanggung jawab kebaruan. Yang kedua itu menjelaskan tim usaha baru dan mendiskusikan elemen utama yang membentuk tim. Yang ketiga adalah mengidentifikasi penasihat profesional dan menjelaskan peran mereka dalam tim usaha baru. Dan yang terakhir adalah menjelaskan mengapa tim usaha baru bisa berjalan dengan menerima nasihat dari konsultan. Jadi next. Next tuh. Bisa di next. Eh, Baik, untuk tim usaha baru adalah kelompok pendiri, karyawan kunci, dan penasihat yang memindahkan usaha baru dari sebuah ide ke perusahaan yang berfungsi penuh. Biasanya, tim tidak terbentuk secara langsung. Sebaliknya, itu dibangun sebagai perusahaan baru yang mampu memperkerjakan karyawan tambahan. Tim juga terlibat dari lebih banyak daripada karyawan yang dibayar. Banyak perusahaan memiliki dewan direksi, dewan penasihat, investor, dan perusahaan lain yang mereka andalkan untuk arahan dan saran. Next. Untuk materi yang pertama itu adalah kewajiban kebaruan sebagai tantangan. Jadi next. Usaha baru memiliki kecenderungan gagal yang sangat tinggi. Tingkat kegagalan yang tinggi sebagian besar disebabkan oleh apa yang dikenal dengan tanggung jawab kebaruan atau liability of newness, yang mengacu pada fakta bahwa perusahaan sering goyah karena orang yang memulainya tidak dapat menyesuaikan diri dengan cukup cepat terhadap peran baru mereka dan karena perusahaan kekurangan sebuah rekam jejak dengan pembeli dan pemasok dari luar. Mengumpulkan tim usaha baru yang berbakat dan berpengalaman adalah salah satu jalan yang dapat diambil perusahaan untuk mengatasi keterbatasan ini. Jadi next. Materi yang kedua adalah membuat tim usaha baru. Mereka yang meluncurkan atau membangun usaha kewirausahaan memiliki peran penting dalam membentuk model bisnis perusahaan. Bahkan lebih langsung diketahui secara luas bahwa rencana bisnis yang disusun dengan baik, yang mengalir dari model bisnis perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya, tidak dapat dimulai kecuali jika perusahaan memiliki pemimpin dan personel untuk melaksanakannya. Cara seorang pendiri membangun tim usaha baru mengirimkan sinyal penting kepada calon investor, mitra, dan karyawan, apakah usaha baru yang dibentuk ini layak untuk didukung atau tidak. Bisa di next. Berikut merupakan gambar dari elemen tim usaha baru, yang dimana ada 6 elemen. Yang pertama adalah pemberi pinjaman dan investor, yang kedua adalah dewan penasihat, yang ketiga adalah pengelolaan tim, yang keempat adalah karyawan kunci, yang kelima adalah dewan direksi, dan yang terakhir adalah profesional lainnya. Keenam elemen ini bekerja sama untuk membantu pendiri suatu usaha membangun usaha baru yang bisa dinilai layak oleh investor dan konsumennya. Bisa next. Sangat penting untuk memikirkan setiap elemen dengan hati-hati. Kesalahan mengenai apakah anggota tim cocok, apakah tim seimbang dengan baik dalam bidang keahlian, dan bagaimana anggota tetap tim akan bekerja sama secara fisik bisa berakibat fatal. Sebaliknya, perhatian
Yang hati-hati dalam setiap bidang ini dapat membantu perusahaan memulai awal yang baik dan memberikan keunggulan dibandingkan pesaing. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Oke, untuk materi selanjutnya itu ada founder atau pendiri usaha. Jadi, karakteristik pendiri dan keputusan awal mereka itu secara signifikan mempengaruhi cara usaha wirausaha diterima dan cara pembentukan tim usaha baru. Besar kecilnya tim dan kualitas pendiri itu adalah dua hal yang sangat penting. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membangun usaha baru. Yang pertama itu ada ukuran tim pendiri. Jadi usaha yang dibangun oleh sebuah tim itu akan membawa lebih banyak bakat, sumber daya, ide, dan juga kontak profesional ke usaha baru daripada pengusaha tunggal. Namun, ketika orang-orang yang berada dalam sebuah tim tersebut tidak saling mengenal dengan baik, maka akan timbul beberapa permasalahan seperti perbedaan kebiasaan kerja, toleransi terhadap risiko, perbedaan tingkat semangat bisnis satu sama lain, dan tentang bagaimana gagasan tentang bisnis harus dijalankan. Kemudian yang kedua ada kualitas para pendiri. Jadi kualitas pendiri usaha itu sangat penting karena pada masa awal sebuah perusahaan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mereka itu merupakan sumber daya perusahaan yang sangat berharga. Dan yang ketiga itu ada tim manajemen dan karyawan kunci. Setelah keputusan untuk meluncurkan sebuah usaha dimulai, maka sebuah perusahaan akan membangun tim manajemen dan memperkerjakan karyawan kunci untuk menjalankan bisnis yang telah terbentuk. Next. Selanjutnya ada tabel 9.2, yaitu tabel atribut pilihan pendiri atau pendiri usaha wirausaha. Yang pertama ada perusahaan dimulai oleh sebuah tim. Usaha baru yang dimulai oleh sebuah tim dapat memberikan sumber daya yang lebih besar, keragaman sudut pandang yang lebih luas, dan rangkaian atribut positif lainnya yang lebih luas daripada usaha yang dimulai oleh individu. Kemudian yang kedua adalah pendidikan yang lebih tinggi. Beberapa bukti itu menunjukkan bahwa keterampilan kewirausahaan yang penting ditingkatkan melalui pendidikan tinggi. Yang ketiga, ada pengalaman kewirausahaan sebelumnya. Para pendiri dengan pengalaman kewirausahaan sebelumnya terbiasa dengan proses kewirausahaan dan lebih cenderung menghindari kesalahan yang merugikan daripada para pendiri yang baru mengenal kerasnya proses kewirausahaan. Yang keempat, ada pengalaman industri yang relevan. Para pendiri dengan pengalaman di industri yang sama dengan usaha baru mereka kemungkinan besar akan memiliki jaringan profesional yang lebih mapan dan keahlian pemasaran dan manajemen yang dapat diterapkan daripada pendiri tanpa pengalaman industri yang relevan. Dan yang terakhir ada jaringan sosial dan profesional yang luas. Para pendiri dengan jaringan sosial dan profesional yang luas memiliki akses potensial ke pengetahuan tambahan, modal, dan referensi pelanggan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, materi yang selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu sumber tenaga yang dimanfaatkan usaha baru untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang pertama itu ada karyawan penuh atau paruh waktu. Adalah seseorang yang bekerja untuk bisnis di lokasi bisnis yang menggunakan alat dan perlengkapan bisnis dan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Yang kedua yaitu magang. Adalah seseorang yang bekerja untuk bisnis sebagai magang atau peserta pelatihan untuk tujuan memperoleh pengalaman praktis. Yang ketiga yaitu pekerja lepas atau kontraktor. Adalah seseorang yang menjalankan bisnis untuk dirinya, bekerja pada waktunya, sendiri dengan alat dan perlengkapannya sendiri, dan melakukan layanan untuk sejumlah klien yang berbeda. Yang keempat yaitu asisten virtual, adalah pekerja lepas yang memberikan kebutuhan administratif, teknik, atau kreatif kepada klien dari jarak jauh dari kantor pusat. Bisnis menggunakan asisten virtual untuk segala hal, mulai dari melakukan panggilan layanan, pelanggan, hingga entry data di platform akuntansi atau pembukuan, hingga mengirimkan catatan terima kasih kepada klien tersebut. Cukup materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya mengenai peran direksi. Jika sebuah usaha baru didirikan sebagai korporasi, secara hukum diwajibkan untuk memiliki dewan direksi sebuah panel yang terdiri dari individu-individu yang dipilih oleh pemegang saham korporasi untuk mengawasi manajemen dalam suatu perusahaan.
Seorang direktur adalah orang yang juga pejabat di dalam suatu perusahaan tersebut. Direktur luar adalah seseorang yang tidak dipekerjakan oleh suatu perusahaan. Di sini ada 3 tanggung jawab formal Dewan Direksi. Yang pertama, menunjuk pejabat perusahaan atau manajer kunci. Yang kedua, mengumumkan dividen. Dan yang terakhir, mengawasi urusan korporasi. Dewan Direksi suatu perusahaan dapat menjadi bagian paling penting dalam tim usaha baru, di mana mereka dapat memberikan panduan ahli dan legitimasi di mata orang lain. Contohnya pelanggan, investor, dan bahkan pesaing adalah 2 cara Dewan Direksi dapat membantu suatu perusahaan baru untuk memulai dengan baik dan mengembangkan apa yang diharapkan untuk menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dan meskipun Dewan Direksi tersebut memiliki tanggung jawab tata kelola formal, perannya yang paling berguna yaitu memberikan bimbingan dan dukungan kepada manajer suatu perusahaan. Materi selanjutnya yaitu memberikan legitimasi. Memberikan legitimasi untuk usaha kewirausahaan yaitu fungsi penting dari Dewan Direksi. Anggota dewan yang terkenal dan dihormati dapat membawa suatu kredibilitas instan ke dalam suatu perusahaan tersebut. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Melia. Selanjutnya adalah Dewan Penasehat. Jadi, Dewan Penasehat adalah panel ahli yang diminta oleh manajer perusahaan untuk memberikan nasihat dan saran secara berkelanjutan. Dewan Penasihat tidak memiliki tanggung jawab hukum untuk perusahaan dan memberikan nasihat tidak meningkat, sehingga banyak orang yang bersedia menjadi Dewan Penasehat perusahaan. Dewan Penasehat dibentuk untuk tujuan umum atau untuk mengatasi masalah atau kebutuhan-kebutuhan tertentu. Hal terpenting yang dilakukan adalah pengenalan tingkat tinggi kepada pelangganan awal, pemasok, dan mitra bisnis. Tujuan Dewan Penasehat sendiri adalah untuk memberikan arahan dan legitimasi kepada perusahaan. Selanjutnya, untuk karakteristik Dewan Penasehat adalah terdiri dari 5-15 anggota. Dewan Penasehat dibayar oleh perusahaan setiap tahun atau per pertemuan. Cara Dewan Penasehat berinteraksi ada beberapa cara. Yang pertama adalah bertemu 3 atau 4 kali dalam setahun di kantor pusat perusahaan atau lokasi lain. Dan yang kedua, bertemu di lingkungan online. Dan yang terakhir adalah Dewan Penasehat biasanya sudah tersebar di seluruh negeri sehingga lebih hemat biaya untuk manajer perusahaan berinteraksi. Next. Selanjutnya, pedoman yang harus diikuti untuk mengatur Dewan Penasehat. Yang pertama, Dewan Penasehat tidak boleh diorganisir hanya agar perusahaan dapat membanggakannya. Yang kedua, perusahaan harus mencari anggota dewan yang cocok dan saling melengkapi dalam hal pengalaman dan keahlian. Yang ketiga, perusahaan harus berhati-hati dalam hal mengakses keinformasian rahasia. Dan yang keempat adalah perusahaan harus memperingatkan Dewan Penasehat untuk mengungkapkan bahwa mereka memiliki hubungan dengan perusahaan sebelum mereka memposting hal positif di blog atau situs jejaring sosial tentang produknya. Next. Pemberi pinjaman dan investor. Pemberi pinjaman dan investor memiliki kepentingan dalam perusahaan yang mereka biayai. Individu ini seringkali terlibat dalam membantu perusahaan yang mereka danai. Jumlah waktu dan energi yang mereka berikan kepada perusahaan bergantung pada jumlah uang yang terlibat dan seberapa banyak bantuan yang dibutuhkan oleh perusahaan baru. Pemberi pinjaman dan investor membantu perusahaan baru dengan memberikan bimbingan dan legitimasi pinjaman dan mengambil peran alami dalam pengawasan keuangannya. Ada 2 jenis pemberi pinjaman dan investor. Yang pertama adalah pemberi pinjaman yang dijamin dengan baik akan menghabiskan sedikit waktu dengan klien. Yang kedua adalah pemberi pinjaman atau pemodal ventura akan menghabiskan banyak waktu dengan klien untuk menyempurnakan model bisnis, merekrut personel manajemen, dan bertemu dengan calon. Next. Selanjutnya adalah konsultan.
Jadi konsultan adalah individu yang memberikan saran profesional atau ahli. Konsultan bisnis dapat melakukan analisis mendalam atas nama perusahaan seperti menyiapkan studi kelayakan atau analisis industri. Konsultan bisnis diperlukan untuk arahan mendapatkan nasihat tentang masalah yang kompleks atau paten. Ada 2 kategori konsultan. Kategori yang pertama adalah konsultan berbayar, yaitu mencakup perusahaan konsultan internasional besar. Perusahaan yang menyediakan beragam layanan tetapi berada di luar jangkauan karena anggaran, seperti Deloitte Management Consulting, Bearing Point USA, Accenture, IBM Business Global Service. Yang kategori kedua adalah konsultan melalui lembaga nirbala atau pemerintah. Seperti contohnya yaitu SCORE, suatu organisasi nirlaba yang menyediakan layanan konsultansi gratis untuk usaha kecil. Mentor SCORE adalah pensiunan pemilik bisnis yang memberi nasihat di berbagai bidang seperti arus kas, operasi, dan penjualan. Contohnya jaringan Small Business Development Centers yang tersebar di seluruh AS. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.